Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Baik rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas kali ini dengan teori yang sama. Teori apa nih? Atau pembahasan apa nih? Pembahasannya adalah teori inflasi dalam ekonomi Islam. Yes, pembahasan pertama itu mengenai apa sih sebenarnya definisi dari inflasi karena memang kesananya inflasi itu sangat luar biasa untuk dibahas. Iya. Dan Mem, Dini juga nih bersama Mem Wardah tentunya di ekonomi kali ini. Dini pengen tahu nih, inflasi itu ada sebab-sebabnya nggak sih Mem? Pasti ada dong. Pasti ada ya. Sebabnya Dini kan ada mencintai sebabnya. Yes, benar. Tepat sekali. Dan lagi-lagi kalau dikaitkan dengan masalah cinta ya jadi lain ya. Begitu. Oke, sebabnya apa nih Mem dalam inflasi terjadinya gitu? Oke, jadi tadi sudah kita di podcast sebelumnya gitu ya, bahwa inflasi tadi sudah disampaikan secara umum, bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Jadi kalau kita gabung ya, harga barang dan jasa secara umum berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Meningkat itu Dah itu inflasi ya, kelar ya. Dan sekarang kita itu mau membahas tentang sebab terjadinya inflasi ya. Kalau kita golongkan dari inflasi itu dari sisi penyebabnya, maka ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, saya tunggu dulu 1, 2, 3 ada 5 di sini ya Mbak Dini ya. Ini kita kaitkan dulu secara umum karena nanti kalau dalam Islam pada dasarnya nanti hanya dikenal 2 saja, 2. Tapi bolehlah nih untuk kita mengenal juga penyebab, karena kita hidup di negara Indonesia yang pada dasarnya masih mengenal 5 golongan ini tadi ya, 5 penyebab terjadinya inflasi itu. Nah, yang pertama itu adalah yang disebut dengan natural inflation. Ini bahasa Inggris ya. Natural inflation. Iya, betul. Jadi inflasi itu kan dalam bahasa Inggris ya. Inggris, itu biasa disebut dengan inflation. Ya. Inflation. Kalau tadi di Indonesia inflasi 7 huruf ya, maka di bahasa Inggris itu ada banyak ya. 9 huruf ya. 9 huruf. Inflation. Terniat ya. Saya hitung biar hafal ya. Benar. Biar yang dengar juga niat benar ini mau menghitung ya. Biar menjadi ciri begitu ya. Benar. Nah, jadi inflasi itu bisa digolongkan karena penyebabnya yaitu natural inflation dan human error inflation. Human error. Ya, error ya. Ya. Ini agak keselibet nih kalau R memang. Kenapa? Enggak tahu nih kenapa. Jadi gimana gitu ya. Human error. Jadi kalau dari bahasanya sebenarnya sudah lazim orang sebut human error, si humannya error gitu ya. Berarti manusianya error kan gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, natural inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah saja gitu ya, alamiah yang manusia tidak punya kuasa dalam mencegahnya. Natural terjadi ya. Misalnya tadi ini mungkin bisa dibilang kalau terjadinya bencana alam ya, itu kan pasti nanti barang-barang menjadi langka. Benar. Dan ada yang memang menjadi naik secara alamiah ya karena memang alami saja gitu, bukan karena manusianya menimbun atau apa. Ya, itu namanya natural inflation. Mungkin karena banyaknya permintaan, jadi ya orang butuh, kemudian ya itu tadi orang butuh, kemudian pasokan barang sedikit ya. Apalagi misalnya tadi kayak kalau habis bencana itu misalnya kan ya makanan beras pasti naik ya kan. Atau misalnya karena yang lebih alami lagi gagal panen. Betul. Ya. Itu yang menyebabkan salah satu kenaikan. Kalau gagal panen itu sebenarnya kan satu fenomena yang menggambarkan bahwa rezeki itu bergilir ya kan. Iya. Ada yang gagal tapi di sisi lain menguntungkan bagi orang yang panennya berhasil. Iya, beberapa pihak harga jadi penawaran dari mereka bisa agak lebih tinggi gitu ya. Benar. Oke. Nah, jadi kalau ada lagi namanya human error tadi ya, error ya. Human error itu sesuai dengan namanya ya terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Benar. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya ini agak lebih berat bahasa Inggris ya. Kalau tadi masih agak enak ya. Kalau yang kedua ini saya ambil yang singkat saja ya, actual atau expected inflation. Expected inflation. Agak nyembur ya. Benar. Kemudian jadi expected inflation dan unexpected inflation. Jadi penggolongannya itu
berpasangan ya sebab-sebabnya. Kalau yang pertama tadi natural dan human error, ya. Yang kedua ini adalah expected dan unexpected. Ya, jadi kalau kita artikan secara bahasa itu kan expected itu artinya diharapkan, unexpected itu artinya nggak diharapkan gitu. Nah, kalau ini karena kita tadi bicaranya masih dalam tingkat dalam alam konvensional ya. Ini dikaitkan dengan tingkat suku bunga, ya, tingkat suku bunga pinjaman real, ya. Ini diartikan begitu akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal yang dikurangi dengan inflasi. Nah, ini agak berat ya. Jadi itu kalau yang expected, ya. Sementara kalau unexpected inflation itu artinya tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek dari inflasi. Jadi kalau yang pertama tadi, jadi ini kaitannya dengan tingkat suku bunga ya. Artinya itu saja. Jadi maksudnya gini, untuk yang konvensional tidak terlalu harus dipahami. Kalau saya cenderung begitu, nanti lebih kita kaitkan saja ke Islam. Yang penting kita tahu kalau ada istilah expected dan unexpected gitu. Tapi nanti di dalam Islam ini tidak ada tidak dibahas untuk yang kedua ini ya, jenis kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya inflasi itu namanya demand pull dan cost push inflation. Ini rada-rada naik level nih. Iya, naik level ya. Makanya semakin tinggi ya. Saya juga baca juga harus hati-hati ya kan. Nah, kalau demand pull itu ya diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan secara agregatif, secara besar gitu ya. Dari sisi permintaan dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Nah, sementara kalau dia cost push itu kan artinya dorongan, cost itu biaya kan, push itu artinya kan dorongan. Maka inflasi yang terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran. Nah, kalau tadi demand kan permintaan. Jadi perubahan yang terjadi pada sisi permintaan secara agregat, secara besar gitu ya, secara meluas. Sementara kalau cost push bukan apa namanya grupnya itu? Ya, grup band ya. Cost plus ya, apa gitu, artinya hati-hati, beda-beda tipis ya kan. Ini nggak mau nyebut merek. Cost push ya, cost push ya, terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran agregatif gitu, atau disimbolkan dengan AS. Kalau yang sisi permintaan agregatif disimbolkan dengan huruf AD ya, agregatif demand. Kalau yang AS kan artinya agregatif supply atau supply ya, dari sisi barang dan jasa pada suatu perekonomian. Nah, itu saja, pahami saja itu ya. Kemudian kita sedikit lagi sebelum ke Islam, masih bisa ya? Masih. Kemudian yang keempat adalah spiraling ya, spiral. Asal kata spiraling inflation. Nah, ini inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, di mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari, ini agak repot bacanya ya. Ini agak repot memahaminya karena kayak misalnya dari neneknya, dari cucu dan cucu ke itu seperti itu kayaknya memahaminya ya. Ini saya sampaikan sekali lagi biar agak paham gitu ya. Kan bisa di play ulang. Iya, bisa di play ulang ya. Ini ibarat kaset, jadi itulah kalau podcast ini enak bisa didengar ulang ya. Jadi inflasi jenis spiral ini ya, itu diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya. Nah, di mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Repot nggak tuh ya? Ya sebelumnya. Betul ya. Saya maksa banget bilang ya. Saking semangatnya ya. Ini bahas inflasi. Satu lagi yang terakhir ya. Baru kita nanti ke yang Islamnya. Nah, jadi secara umum itu ya. Kemudian yang kelima, inflasi yang digolongkan karena penyebabnya ini ada namanya imported inflation, jadi impor ya, dan domestic inflation, jadi impor dan dari domestik, jadi dari impor dan dari dalam negeri sendiri ya, dari barang domestik gitu. Imported itu bisa dikatakan inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker, pengambil harga, penentu harga gitu ya. Iya, karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. Jadi itu imported ya. Jadi terjadi di suatu negara, tapi kita juga negara lain juga ikut mengalami. Gitu ya. Kalau misalkan kita negara B ini di negara A sedang mengalami kenaikan, maka ketika barangnya memang ada impor, di ya kan? negara baru kita, masuk. Iya.
berarti kita juga harus menekankan angka kenaikan harga gitu. Bisa jadi yang lebih hebat, yang lebih harus lagi kita mengurangi impor, ya. Itu yang paling atau benar. malah tidak usah impor. Kan banyak di kita yang Nah, ini dia kan masih ujung-ujungnya ke situ kan ya. Yes. Nih ya. Nah, sementara kalau domestik ini ya, Mbak Dini, itu bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya. Jadi memang nanti ada kenaikan harga itu hanya terjadi di negara itu saja, itu namanya, yang lain tidak terpengaruh, itu namanya domestik. Berarti hanya terjadi di satu negara itu saja. Kan banyak ya misalnya inflasi yang berapa sampai terjadi besar-besaran di Zimbabwe, yang terkenal itu ya, sampai harga telur itu yang mahal sekali ya. Kita masih bersyukur di sini telur masih bisa makan enak ya. Nah, itu ya. Kalau imported tadi itu inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena dia harus menjadi price taker atau pengambil harga, penentu harga dalam pasar perdagangan internasional. Ini biasanya kayak seperti minyak misalnya begitu ya kan. Nah, itu untuk 5 hal yang perlu kita ketahui dari sisi inflasi secara umum. Dari sisi sebab-sebabnya ya. Oke, dan semakin seru sekali ya pembahasan tentang inflasi dalam ekonomi Islam. Dan nanti kita bahas dari sudut pandang yang lain, mungkin dari sudut pandang Islamnya atau yang lainnya. Kita akan kulik kita akan mengerucut ke dalam Islam saja setelah ini. So, rekan setia jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast kita di saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Tips sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan makanan halal dan baik serta tidak berlebihan. Membaca doa yang merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutin berolahraga dan rajin berpuasa. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani serta mengkonsumsi herbal. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97,6 FM, setia di udara, indah di hati.